Bab 1168. Sudah mencari di ribuan dunia. Ayo pergi. Tanpa ragu sedikit pun, Liani Ye segera memberi perintah dan pergi. Di belakangnya, semua orang ragu-ragu dan dengan cepat mengikuti. Nadine ingin tinggal, tetapi dibawa pergi oleh Chelsea Mu dan gadis-gadis lain. Di kejauhan, warrior yang berhenti, tidak jauh di depannya, 35 pendekar hitam berjubah abu-abu, semuanya setengah kaisar. Setengah kaisar berjalan ramai-ramai seperti anjing. Melihat 35 setengah kaisar di lapangan, warrior yang mengepalkan sarung pedang kuno di tangannya. Benua penjara ini tidak memiliki jalan surga yang membuat banyak orang menjadi setengah kaisar dengan kualitas yang tidak sebanding dengan dunia spiritual. Setengah kaisar dunia spiritual semuanya selamat dari hukuman surga, dan mereka yang tidak memiliki kekuatan semuanya roh binasa oleh hukuman surga. Karena itu, kekuatan setengah kaisar yang bisa bertahan hidup tidak akan terlalu buruk. Dan setengah kaisar di benua penjara sedikit lebih lemah karena mereka tidak pernah mengalami hukuman. Dia bisa dengan mudah membunuh setengah kaisar dalam hitungan detik sebelumnya. Selain kekuatannya sendiri meningkat, ada alasan ini juga. Di seberang warrior yang, ada seorang lelaki tua berjubah abu-abu pemimpin. Di sampingnya ada dua setengah kaisar kota kiamat yang melarikan diri sebelumnya. Kamu membunuh orang-orang kota kiamat kami. Pria tua berjubah abu-abu itu memandang warrior yang dan bertanya. Warrior yang mengangguk dan berkata, aku yang bunuh. Wajah lelaki tua berjubah abu-abu itu segera berubah suram, dan berkata, siapa yang memberimu nyali? Warrior yang tidak berbicara, dia menggerakkan tangan kanannya sedikit, dan niat pedang muncul di tangannya. Kemudian niat pedang disarungkan, dan detik berikutnya, dia tiba-tiba menghunus pedangnya dan menebas. Weng! Dengan dengungan pedang yang mengaum ke langit, sebuah energi pedang melintas di lapangan. 150 tumpukan ilmu menebas langit menarik pedang. Dan ilmu menebas langit menarik pedang yang diberkati niat membunuh alam ketiadaan dan jiwa pedang alam ketiadaan. Energi pedang melintas, dan ruang yang dilewatinya terkoyak. Di kejauhan, mata lelaki tua berjubah abu-abu dan yang lainnya menciut. Meskipun ngeri, reaksi lelaki tua berjubah abu-abu itu tidak lambat. Energi hitam di tubuhnya langsung mengalir ke tongkat hitam di tangannya, lalu dihantam kencang. Jet! Tongkat hitam lelaki tua berjubah abu-abu itu langsung hancur berkeping-keping, dan lelaki tua berjubah abu-abu itu ketakutan, lalu cahaya putih tiba-tiba keluar dari tubuhnya menuju energi pedang warrior yang. Bang! Dengan ledakan keras, lelaki tua berjubah abu-abu itu terbang ribuan kaki terbalik, dan dadanya bengok. Melihat adegan ini, setengah kaisar yang lain menoleh ke arah warrior yang dan hendak menembak. Pada saat itu, warrior yang memasukkan lagi niat pedang ke dalam sarung pedang kuno, lalu menatap setengah kaisar dan menyeringai, ayo. Ekspresi semua orang membeku, mereka memandang warrior yang dengan sedikit ketakutan. Walaupun warrior yang hanya pendekar suci, mereka tidak berani meremehkannya sama sekali, karena lelaki tua berjubah abu-abu itu adalah yang terkuat di antara mereka. Bahkan lelaki tua berjubah abu-abu itu hampir terbunuh oleh pedang ini. Jika itu mereka tidak akan bisa menerima pedang ini sama sekali. Tapi bagaimanapun juga, mereka semua setengah kaisar, dan ada begitu banyak orang, tentu saja tidak mungkin diintimidasi oleh kata-kata warrior yang, jika tidak, itu akan terlalu pecundang. Semua orang bergerak, mereka serempak menembak ke arah warrior yang. Weng! Kicau pedang terdengar, warrior yang berubah menjadi cahaya pedang dan menghilang di tempat,
lalu kepala setengah kaisar yang berada di garis depan terbang keluar. Pilar darah mencuat. Detik berikutnya, warrior yang menghentak kehampaan dengan kaki kanannya berubah menjadi cahaya pedang dan menghilang di tempat lagi, dan kepala master setengah kaisar lainnya terbang keluar di lapangan lagi. Lalu, warrior yang berubah menjadi cahaya pedang. Dalam waktu kurang dari 5 detik, 5 setengah kaisar di lapangan meninggal. Cahaya pedang menyapu, warrior yang muncul ribuan kaki jauhnya, memegang sarung pedang kuno. Di dalam sarung pedang kuno adalah niat pedang. Warrior yang memegang erat niat pedang di tangan kanannya, dia memandang Master Kota Kiamat di kejauhan dengan sedikit kegilaan di wajahnya, berkata, "Ayo, lanjut." Para Master Kota Kiamat itu memandang warrior yang dengan sungguh-sungguh, mata mereka penuh ketakutan, dan tidak ada yang berani melangkah maju. Apakah ini pendekar suci? Ini adalah pendekar kaisar. Membunuh setengah kaisar sama dengan membunuh ayam. Kamu sebenarnya siapa? Pada saat ini, lelaki tua berjubah abu-abu yang terluka parah oleh warrior yang memandang warrior yang dan bertanya. Warrior yang melirik lelaki tua berjubah abu-abu itu dengan seringai di sudut mulutnya, "Coba tebak." Wajah lelaki tua berjubah abu-abu itu berkedut, dan pada saat ini, warrior yang berkata lagi, "Jangan serang lagi. Kalau begitu aku pergi." Setelah itu, warrior yang berbalik dan pergi. Berhenti. Ketika lelaki tua berjubah abu-abu itu melihat warrior yang berbalik dan pergi, dia buru-buru berteriak, dan pada saat ini, warrior yang tiba-tiba berbalik dan menebas dengan pedangnya, dan sebuah energi pedang melintas dan melesat ke arah lelaki tua berjubah abu-abu itu. Kecepatannya sangat cepat sehingga setengah kaisar hampir tidak bisa melihat jejak energi pedang itu. Begitu energi pedang muncul, lelaki tua berjubah abu-abu itu ketakutan, energi hitam keluar dari tubuhnya, dan tudung energi hitam muncul di depannya. Bang! Dengan ledakan keras, penutup energi hitam di depan lelaki tua berjubah abu-abu itu pecah, dan lelaki tua berjubah abu-abu itu menyemburkan seteguk darah, dan kemudian seluruh orang itu terbang mundur lebih dari 1000 meter. Setelah berhenti, dia menyemprotkan beberapa suap darah. Warrior yang memandang ke arah kelompok setengah kaisar, tersenyum dingin, lalu berbalik dan pergi. Kali ini, tidak ada yang berani menghentikannya. Ketika warrior yang pergi, salah satu setengah kaisar menghampiri lelaki tua berjubah abu-abu itu dan berkata, "Tetua Yu, orang ini kekuatannya menentang langit, identitasnya jelas bukan orang biasa." Wajah lelaki tua berjubah abu-abu itu sangat suram dan dia terdiam untuk waktu yang lama. Dia berbalik untuk melihat seorang pria paruh baya dan berkata, "Di reruntuhan, yang mencuri nadi spiritual tingkat dewa, apakah dia benar-benar menggunakan cahaya pedang untuk melarikan diri?" Pria paruh baya itu mengangguk dan berkata, "Kami mengejar sampai akhir dan menemukan bahwa pihak lain telah pergi, tetapi kami melihatnya, tetapi karena alamnya terlalu rendah, kami langsung mengabaikannya. Sekarang tampaknya nadi spiritual tingkat dewa pasti ada di tangannya." Nadi spiritual tingkat dewa. Orang tua berjubah abu-abu mengepalkan tangannya perlahan, dan setelah waktu yang lama, dia berkata, "Jalan kembali ke kota dulu. Tunggu penguasa kota dan yang lainnya untuk membicarakan hal ini setelah mereka kembali dari reruntuhan istana Dewa Pedang." Setelah berbicara, lelaki tua berjubah abu-abu dan yang lainnya berbalik dan menghilang di ujung langit. Di ujung langit, warrior yang duduk bersila di angkasa, di sudut mulutnya ada sentuhan merah, dan pada saat yang sama, tubuhnya juga pecah-pecah. Bisakah dia memang bertarung dengan 30 setengah kaisar? Jawabannya tentu saja tidak. Dia belum tidak terkalahkan.
Dia baru saja membunuh 5,5 kaisar berturut-turut sekarang, dengan jurus pembunuhan instan versi pamungkas, tetapi setiap kali menggunakan jurus pembunuhan instan versi pamungkas, itu akan menyebabkan beberapa kerusakan. Meskipun kekuatannya kuat, harganya tidak kecil. Tentu saja, alasan utamanya adalah karena pertarungan sebelumnya dengan pendekar kaisar. Ketika berperang melawan pendekar kaisar, dia menggunakan tenaga kekritisan. Walaupun dia melukai lawan, dia juga menderita kerusakan pada tingkat tertentu di tubuhnya. Dapat dikatakan bahwa setelah bertarung dengan pendekar kaisar, dia sudah terluka. Konsumsi berlebihan tadi, bisa dikatakan bahwa cedera ditumpuk dengan cedera. Jika pihak lain benar-benar putus asa, sebenarnya dia hanya bisa melarikan diri. Untungnya, sekarang dia memiliki cukup batu kecubung, jadi cedera bukan apa-apa baginya. Setelah setengah jam, luka warrior yang pada dasarnya sembuh di bawah perbaikan energi ungu kosmik. Melihat sekeliling, warrior yang mengerutkan kening. Matanya sedikit tertutup. Setelah waktu yang lama, dia membuka matanya dan berbisik, apakah itu ilusi? Setelah berbicara, dia bergerak dan menghilang ke ujung langit. Tepat setelah warrior yang pergi, seorang pria berjubah hitam tiba-tiba muncul di posisi di hadapan warrior yang menarik, sangat menarik. Aku hanya tidak tahu apakah itu orang yang aku cari. Di ribuan dunia. Aku harap aku tidak kecewa. Pria berjubah hitam suaranya terdengar, lalu menghilang di tempat. Tak lama setelah pria berjubah hitam menghilang, warrior yang muncul kembali di lapangan. Dia melihat ke tempat pria berjubah hitam itu berdiri lama, lalu berbalik dan menghilang. Tiba di kota Luoyun. Ketika warrior yang datang ke kota Luoyun, alisnya tiba-tiba berkerut, karena di gerbang kota Luoyun, Lian Ye dan yang lainnya dikelilingi oleh sekelompok orang. Warrior yang meliriknya dan menemukan bahwa kelompok kekuatan yang mengelilingi Lian Ye tidak buruk, hampir 17,5 kaisar, dan ada ribuan pendekar suci. Tanpa ragu, warrior yang turun di samping Lian Ye. Melihat warrior yang kembali dengan selamat, orang-orang dari aliansi pedang tiba-tiba menghela nafas lega. Dapat dikatakan bahwa warrior yang saat ini adalah tulang punggung mereka. Ada apa? Warrior yang menatap Lian Ye. Kita terlambat, kota Luoyun ditempati oleh pasukan bermata satu. Lian Ye berkata, dan energi hitam mengirimkan suara kepada warrior yang mengatakan, pasukan ini memiliki reputasi yang buruk, terutama ketua pasukan Jison Song. Gaya sepak terjangnya tidak ada batasan. Dia berselingkuh dengan istri mantan bosnya, lalu membunuh bosnya, dan menguasai pasukan. Pria ini terkenal karena kejam. Kami tidak ingin menyinggung dia dan berniat pergi, tapi dia tidak izinkan, meminta kami untuk menyerahkan 5.000 batu kecubung, katanya uang lewat. Dan dia menyukai aku, Chelsea dan Nadine. Warrior yang menoleh dan melirik pria paruh baya pemimpin. Dia memakai penutup mata transparan di matanya, dan membawa golok besar di bahunya. Dia memiliki wajah yang ganas dan bengis. Pada pandangan pertama, dia bukan orang baik. Warrior yang menarik kembali pandangannya dan berkata, datang duluan yang mendapatkannya, karena didahulukan orang lain, ayo kita pergi. Lian Ye melirik warrior yang, lalu mengangguk. Tepat ketika warrior yang dan yang lainnya hendak pergi, Jison Song di kejauhan tiba-tiba berkata, kalian pergi begitu saja. Warrior yang berhenti, menoleh untuk melihat Jison Song, dan berkata, kenapa? Apakah kamu akan traktir kami makan? Makan. Ada senyum di mulut Jison Song, dan dia berkata, tidak ada nasi,
tapi ada kotoran, apakah kamu ingin memakannya? Warrior yang memandang Jisun Song dan hendak berbicara ketika Jisun Song tiba-tiba tertawa, apakah kamu benar-benar ingin makan kotoran? Yang benar, kamu ternyata memiliki hobi ini. Jisun Song dan orang-orang di pasukan bermata satu pun tiba-tiba tertawa. Warrior yang menoleh untuk melihat Lian Ye, dan berkata, biarkan seseorang menyiapkan beberapa kotoran, siapkan 10 kati. Hari ini, aku ingin dia makan satu demi satu gigitan. Tidak boleh kurang satu gigitan pun. Lian Ye bersambung.